selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6722 Kartu Trump Jie Tianran. Kau ternyata menyembunyikan tingkat kultivasimu? Jie Tianran menatap Chu Feng dengan mata terbelalak, merasakan aura luar biasa yang terpancar darinya. Dia memahami semuanya, tidak heran dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Tidak peduli metode apapun yang dia gunakan, bukan berarti metodenya tidak cukup ampuh. Sebaliknya, tingkat kultivasi sejati Chu Feng adalah Dewa Surgawi tingkat kedua, dan dengan cara bertarung Chu Feng bisa meningkatkan 6 tingkat, ia mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-8. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Chu Feng? Jika aku tidak secara aktif menunjukkan tingkat kultivasiku, kau tidak akan bisa mendeteksinya. Hak apa yang dimiliki Istana Suci 7 Alammu untuk menyebut dirinya sebagai kekuatan spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri? Chu Feng terus memandang rendah Jie Tianran dengan ekspresi mengejek. Dan apa yang dikatakan Jie Tianran itu benar. Tingkat kultivasi sejati Chu Feng memang telah mencapai Dewa Surgawi tingkat kedua. Inilah sebabnya setelah ia memasuki alam Dewa Surgawi, binatang petir itu mengatakan bahwa Chu Feng mengejutkannya. Yang mengejutkan mereka bukanlah keberhasilan Chu Feng dalam menembus pertahanan, melainkan hasil dari terobosan tersebut yang melebihi ekspektasi mereka. Demikian pula inilah mengapa Chu Feng tahu bahwa Jie Tianran tidak lemah, namun dia berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi Jie Tianran hanya dengan pedang petir api. Ini sama sekali bukan kesombongan atau meremehkan musuh, melainkan berasal dari kepercayaan diri pada pengembangan diri sendiri. Hehehe, Jie Tianran tersenyum getir, tetapi semakin dia tersenyum, semakin tak berdaya dia jadinya, hingga akhirnya senyumnya menghilang dan hanya kepahitan yang tersisa di wajahnya. Chu Feng akhirnya bisa melihat lebih dekat kakek dari pihak ibunya yang telah membencinya bahkan sebelum ia lahir. Ketika Chu Feng mengetahui keberadaan orang ini, rasanya seperti sebuah gunung besar menekan dirinya. Dia sekarang berlutut tak berdaya di depan Chu Feng. Rambutnya yang dulunya putih kini acak-acakan, dan wajahnya yang keriput tak lagi menunjukkan amarah atau niat membunuh, hanya kelemahan yang tersisa. Saat ini dia tampak seperti seorang laki tua yang mendekati akhir hayatnya. Dibandingkan dengan orang biasa, tampaknya tidak ada perbedaan. Kehadiran megah Istana Suci penguasa 7 alam telah lenyap sepenuhnya. Bahkan air mata menggenang di sudut matanya dan mengalir di pipinya. Tidak ada yang tahu bahwa dia menyesalinya atau mungkin karena dia akan segera meninggal. Dia terlihat cukup menyedihkan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa iba di mata Chu Feng. Dentang Chu Feng mengangkat lengannya tinggi-tinggi, telapak tangan terbuka, dan pedang petir api terbang melintasi langit berbintang, mendarat dengan mantap di tangan Chu Feng. Mari kita mulai. Jie Tianran tidak berniat melarikan diri, dan dia juga tidak berencana memohon belas kasihan. Dia siap menghadapi kematian. Namun, Chu Feng bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun karena pedang petir di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan menyapu ke arah leher Jie Tianran. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus kering seperti kerangka muncul dari dada Jie Tianran dan dengan paksa menggenggam pedang petir api. Pada saat ini, bukan hanya Chu Feng, tetapi bahkan Jie Tianran pun menunjukkan keterkejutannya. Betapa kejamnya! Dia kan kakekmu dari pihak ibu dan kau benar-benar berencana memenggal kepalanya? Kemudian, tangan itu terulur keluar, dan jubah roh hitam muncul dari dada Jie Tianran. Sekilas, ini hanyalah jubah roh, namun kenyataannya benda itu diregangkan seperti seseorang yang memakainya.
Namun tidak ada kaki di bawah jubah itu karena di balik tudung jubah alam roh terdapat sepasang mata yang tampak sangat tua seperti hantu. Ini iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran. Senior, Anda sudah pulih. Wajah Jie Tianran berseri-seri karena gembira, dan matanya yang sebelumnya tak bernyawa kembali bercahaya. Entah aku sembuh atau tidak karena aku tidak bisa hanya menontonmu mati, iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran berkata. Namun pada saat itu cahaya dingin menyambar ke bawah, saat Chu Feng dengan tegas mengambil langkahnya, jubah roh itu langsung hancur berkeping-keping. Jubah roh yang hancur berubah menjadi api dan menyatu ke dalam tubuh Jie Tianran. Pada saat itu tubuh Jie Tianran melayang ke atas dan api hitam mulai memancar dari tubuhnya menyelimutinya seperti baju zirah saat ia mengalami transformasi. Chu Feng, sepertinya kau tidak bisa membunuhku. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kartu truf saya yang sebenarnya. Senyum kembali menghiasi wajah Jie Tianran, tetapi kali ini senyum itu tampak lebih menyeramkan. Saat aura itu menyebar, mata Jie Tianran dengan cepat berubah seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jubah roh yang baru saja dihancurkan oleh Chu Feng juga dikenakan oleh Jie Tianran, yang paling menakutkan. Aura yang sangat menyeramkan dan jahat menyelimuti langit berbintang pada saat itu. Hal itu membuat semua merinding. Apakah ada iblis tua yang bersemayam di dalam tubuh Jie Tianran ini? Pada saat ini, hati semua orang di sekte penjara sekali lagi diliputi ketegangan. Banyak orang yang begitu gugup hingga mereka berkeringat dingin karena aura yang dipancarkan orang itu terlalu menakutkan, seolah-olah itu adalah aura dari tingkatan lain. Meskipun tingkat kultivasi Chu Feng telah mencapai Dewa Surgawi tingkat ke-8, namun di hadapan aura itu Dewa Surgawi tingkat 8 milik Chu Feng tampak sama sekali tidak memadai. Bahkan Song Changsheng sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa aura yang menyeramkan dan menakutkan itu tidak hanya terbatas pada bagian langit berbintang ini saja. Aura ini, pada saat itu ekspresi para anggota aliansi klan Chu yang masih dalam perjalanan semuanya berubah drastik. Kecemasan di wajah Xiao Yuer, Ziling, dan yang lainnya semakin mendalam. Meskipun aura itu menyelimuti mereka dalam sekejap, mereka tetap merasakan bahwa aura itu menyebar dari arah sungai surgawi garis keturunan. Seseorang telah menggunakan cara-cara yang luar biasa, namun jelas itu bukan Chu Feng. Pada saat yang sama, di dalam 8 sungai surgawi, semua dunia dipenuhi dengan tangisan anak-anak, bahkan wajah orang dewasa pun dipenuhi rasa takut. Saat mereka semua mendongak, awan mulai menghilang dan langit malam tampak sangat terang. Langit berbintang yang luas tampak lebih jernih dan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Namun aura yang menyeramkan dan menakutkan itu meresap ke setiap sudut dunia seolah-olah telah merasuk ke setiap inci udara. Meskipun tidak ada kerugian nyata yang terjadi, hal itu telah menanamkan rasa takut pada semua orang, seolah-olah mereka menjadi sasaran roh jahat. Sementara itu, di langit berbintang tempat Chu Feng berada, Chu Feng dan Jie Tianran terbang dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat tinggi sehingga Baili Sukong dari sekte penjara dan 6 tetua dari faksi netral pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain petir, Chu Feng juga dikelilingi oleh api emas dan ada jimat emas yang terpasang di kakinya. Ini adalah Chu Feng yang melepaskan 3 batasan ilahi, perlindungan tubuh Dao Surgawi dan teknik tubuh Dao Surgawi. Meskipun ada peningkatan seperti itu, dia tetap tidak bisa menyamai Jie Tianran. Tepatnya itu bukan lagi Jie Tianran melainkan iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Iblis tua itulah yang mengendalikan tubuh alam surgawi. Heh. Niat membunuh yang begitu keji. Dia kakekmu dari pihak ibu,
apakah kau benar-benar harus membunuhnya? Pernahkah kamu berpikir apakah ibumu akan menyalahkanmu jika kamu benar-benar membunuhnya? Iblis tua itu menghindar sambil tertawa dingin. Dia sama sekali tidak serius melawan Chu Feng. Sebaliknya, dia hanya mempermainkannya. Chu Feng, tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi darimu. Dia kemungkinan berada di puncak alam dewa surgawi atau bahkan di atas alam dewa surgawi. Kau bukan tandingan baginya, Egi itu mengingatkanku. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak menyadari hal ini? Namun saat itu dia sudah seperti anak panah yang dilepaskan dari busur tanpa jalan keluar. Namun pada saat itu iblis tua itu tiba-tiba berhenti bergerak. Chu Feng menyadari bahwa ini mungkin jebakan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menusukkan pedangnya ke depan. Serangan pedang itu memang menembus dantian iblis tua itu, tetapi hati Chu Feng menegang karena dia bisa merasakan bahwa pedang itu tidak menembus benda padat apapun melainkan menembus asap dan debu. Hampir bersamaan iblis tua itu mengulurkan kedua tangannya. Satu tangan meraih pedang petir api milik Chu Feng dan yang lainnya meraih leher Chu Feng dengan kecepatan luar biasa. Dalam situasi ini, Chu Feng hanya bisa menggunakan kecepatan ilahinya untuk mundur dengan cepat, menciptakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan iblis tua itu. Menarik, kamu ternyata berhasil menghindarinya. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Surgawi tingkat ke-8. Chu Feng, kau memang berbakat dan aku sangat menyukaimu. Beberapa hal yang telah dilakukan Jie Tianran mungkin memang sulit untuk Anda terima. Namun pada akhirnya, dia membunuh orang luar. Mengapa kamu harus begitu patah hati karena dia? Jika kau bersedia melepaskan dendammu, maka aku akan membantumu membujuk Jie Tianran untuk berdamai denganmu. Kau memiliki keterampilan bela diri setelah memperoleh kekuatan zaman para dewa, terlebih lagi dengan bimbinganku dalam teknik penghalang. Siapa yang dapat melawanmu setelah kau melangkah ke Sungai Surgawi ke-9? Para jenius kuno itu akan diinjak-injak di bawah kakimu, kata iblis tua itu. Orang luar? Apakah nenek saya dari pihak ibu adalah orang luar? Chu Feng bertanya. Hahaha. Bagaimana kamu tahu nenekmu sudah meninggal? Bab 6723 menggunakan 8 sungai surgawi sebagai formasi. Pada saat itu iblis tua itu membuka telapak tangannya, dan sebuah bola terbang keluar. Awalnya sangat kecil, tetapi kemudian tumbuh semakin besar, dan dalam sekejap mata menjadi seperti dunia kecil yang tergantung di antara Chu Feng dan iblis tua itu. Pada saat itu, semua orang dapat melihat bahwa dunia dipenuhi dengan kobaran api berwarna merah darah, namun Chu Feng, Baili Sukong, dan yang lainnya melihatnya jauh lebih jelas. Di dalam dunia formasi-formasi itu hanya ada satu orang, dan orang itu tak lain adalah nenek dari pihak ibu Chu Feng, Jie Nianqing. Nenek? Melihat neneknya, Chu Feng juga cukup terkejut. Meskipun neneknya saat itu berwujud roh, auranya tetap stabil. Nenek dari pihak ibunya tidak hanya masih hidup tetapi juga berada dalam keadaan pengembangan spiritual yang mendalam. Meskipun Jie Tianran kejam dalam tindakannya, dia masih memiliki banyak keinginan egois dan bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Bagaimana mungkin dia bisa menyentuh istrinya? Alasan dia mengadili nenekmu di depan umum adalah karena dia sudah melihat ada formasi iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Formasi itu dapat mengubah garis keturunan nenekmu, tetapi harga yang harus dibayar adalah harus mengorbankan garis keturunan orang lain dan dalam jumlah yang cukup besar. Tapi nenekmu terlalu penakut, wajar saja dia tidak akan melakukan hal seperti itu.
Jadi Jie Tianran sengaja memasang jebakan membiarkan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam menghakimi nenekmu. Hanya dengan membiarkan nenekmu melihat sifat asli beberapa orang barulah dia bisa mengambil keputusan. Untuk mencegah nenekmu menyadari bahwa dia membantunya, Jie Tianran sengaja mempersulit keadaan hari itu. Hanya dengan cara ini nenekmu akan menyadari bahwa dia belum meninggal dan masih memiliki secercah harapan, dan kemudian dia akan mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasi. Ketika nenekmu terbangun, garis keturunan ratusan juta spiritualis dunia yang telah menyatu dengannya akan sepenuhnya mengubahnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk melampaui Jie Tianran di masa depan, dan apakah kamu sekarang mengerti niat baik kakekmu? Kata iblis tua itu. Aku tidak pernah menyangka Jie Tianran memiliki sisi seperti ini. Mungkinkah ini palsu? Atau mungkinkah ini susunan data yang dipalsukan? Para anggota sekte penjara juga terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan iblis tua itu. Namun mereka ragu apakah dunia di dalam susunan itu nyata. Namun Chu Feng sebagai seorang spiritualis roh dunia dapat melihat bahwa neneknya memang masih hidup dan bahwa jalur kultivasinya memang seperti yang dikatakan oleh iblis tua itu. Pihak lain mungkin tidak berbohong tentang hal ini. Chu Feng, kau mungkin bertanya-tanya, jika Jie Tianran memiliki niat baik terhadap nenekmu, mengapa dia sangat membencimu? Saya juga bisa menceritakan hal ini kepada Anda. Jie Tianran tidak peduli dengan nyawa orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam karena mereka semua biasa-biasa saja, tetapi Jie Tianran setia kepada Istana Suci Tujuh Alam. Dia pernah menggunakan seni ramalan untuk meramalkan arah masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Menurut ramalan Istana Suci Tujuh Alam akan menghadapi malapetaka besar dalam waktu dekat, dan satu-satunya yang dapat menghentikan malapetaka itu adalah ibumu Jie Ranking. Karena darah bangsawan ibumu adalah yang paling murni di dunia, untuk menjaga kesuciannya ibumu tidak boleh menikah dengan siapapun apalagi memiliki anak, jika tidak hal itu akan berdampak besar pada garis keturunan kerajaannya. Tapi ayahmu tetap datang, itulah alasan sebenarnya mengapa dia membenci kamu dan putranya. Kemunculan kalian sama saja dengan menghancurkan masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Terutama ketika Jie Tianran mengetahui bahwa kau tidak hanya memiliki garis keturunan seorang raja, tetapi juga bahwa garis keturunanmu sangat kuat. Dia semakin yakin bahwa keberadaanmu telah memberikan dampak besar pada ibumu. Jika kita ingin menyelamatkan situasi ini, kita harus membunuhmu dan merebut kembali garis keturunan kerajaanmu. Itulah sebabnya dia sangat membencimu dan tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Bagi orang luar, Jie Tianran memang kejam, namun dari perspektif situasi keseluruhan Istana Suci Tujuh Alam itu sebenarnya benar. Jadi sekarang kamu juga bisa mengerti kakekmu? Iblis tua itu bertanya. Paham? Chu Feng menjawab. Hahaha. Namun iblis tua itu tidak marah, sebaliknya ia terus tertawa. Jadi, kau tidak berniat berdamai dengan Jie Tianran? Iblis tua itu bertanya. Sebenarnya, itu sesuatu yang bisa kita pertimbangkan, kata Chu Feng. Oh, setelah mendengar itu, tatapan berbeda muncul di mata iblis tua itu. Sesaat kemudian, Chu Feng muncul di hadapan dunia formasi-formasi seperti hantu. Namun sebelum Chu Feng sempat bergerak, dunia formasi tersebut menghilang. Setelah diperiksa lebih dekat, dunia formasi yang sangat besar itu telah menyusut hingga seukuran manik-manik, melayang di telapak tangan iblis tua itu. Chu Feng, aku sudah lama menyadari kelicikanmu. Kau bilang kau bisa mempertimbangkannya, tapi aku tahu kau menginginkan nenekmu. Hahaha, seperti yang diharapkan, saya benar.
Jangan khawatir, Jie Tianran tidak akan menyakiti nenekmu, dia lebih aman di sini bersama Jie Tianran. Saat iblis tua itu berbicara, ia mengambil dunia formasi itu ke telapak tangannya. Sepertinya tidak ada peluang untuk rekonsiliasi. Kalau begitu saya ingin bertanya, apa kartu andalan Anda? Atau lebih tepatnya, kapan Anda berencana menggunakan kekuatan itu? Saat iblis tua itu berbicara, ia melirik hantu raksasa dari zaman para dewa. Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang, tetapi aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi, kata Chu Feng. Dia memahami kekhawatiran iblis tua itu, tetapi Chu Feng tidak bisa menggunakan kekuatan hantu raksasa dari zaman dewa. Jika memang bisa digunakan, mengapa Chu Feng membuang begitu banyak waktu untuk berbicara dengannya? Melihat bahwa pihak lain waspada, dia hanya bisa menggertak dan melihat apakah dia bisa menakut-nakuti mereka. Hahaha. Iblis tua itu tertawa lagi. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau tidak menggunakan kekuatan itu, aku sudah tidak peduli lagi sekarang. Chu Feng, apa yang terjadi pada nenekmu itu benar, tujuan Jie Tianran berurusan denganmu juga tulus. Namun, salah satu hal yang baru saja saya katakan itu salah karena aku tidak ingin kau berdamai dengan Jie Tianran. Hal itu karena kamu memiliki terlalu banyak hal baik. Garis keturunan raja-raja, zaman para dewa, asal mula garis keturunan, dan tampaknya ada juga tubuh ilahi 4 simbol. Selain apa yang diketahui dunia, pasti ada hal-hal baik lainnya. Dengan begitu banyak hal baik itu, maka saya tidak ingin melewatkannya. Aku menceritakan banyak hal kepadamu barusan karena aku waspada terhadap kekuatan zaman para dewa itu. Tapi sekarang, aku sudah tidak takut lagi. Sungguh kebetulan sekali. Formasi besar saya baru saja selesai dibangun. Begitu iblis tua itu selesai berbicara, seluruh langit berbintang mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, semua bintang kecuali sungai langit ke-9 berubah menjadi merah darah. Kobaran api merah darah menyembur keluar dari 8 sungai surgawi, melintasi seluruh gugusan bintang dan dunia. Bahkan sungai surgawi bela diri leluhur dan sekte bela diri naga yang berjongkok pun tidak terkecuali di depan susunan pengamatan yang besar. Duan Liu Feng, Xia Yan, Li Muzi, Zhao Shi, Song Shi, Tu Yuanyuan, Chu Lingxi, Xia Yun Er, Li Yu Er, Wu Ma Shengjie, Kong Tianhui, Kong Qi, Long Ning, Xian Yun, dan lainnya. Mereka semua berkumpul di sini, mengamati perubahan di sungai surgawi garis keturunan melalui formasi besar tersebut. Namun pada saat itu, rune berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki mereka, berjejer rapat sejauh mata memandang, seolah menutupi seluruh bumi. Apa ini? Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Yang paling menakutkan, kobaran api merah yang merembes dari bumi mengikat mereka seperti tali, tidak ada cara untuk membebaskan diri, dan kekuatan hidup mereka mulai dilahap oleh aura merah darah itu. Di dalam dunia terlarang sekte bela diri naga tersembunyi, benda itu tidak dilalap api merah darah. Di atas peti mati yang sangat besar itu, pria paruh baya itu masih duduk di atas batu nisan. Rasa takut masih terpancar di mata Long Xie, tetapi sekarang amarah juga mulai membuncah dalam dirinya. Oh, kau bisa menyelamatkan orang-orang dari sekte bela diri naga tersembunyimu, tetapi jangan ikut campur dengan orang-orang dari tempat lain. Karena aku belum cukup puas dengan acara ini, pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Mendengar itu, tubuh besar Long Xie sedikit bergetar dan tekanan dahsyat menyapu area sekitarnya, seketika meliputi seluruh sekte bela diri naga tersembunyi. Pada saat itu,
Rune berwarna merah darah di tanah sekte bela diri naga tersembunyi langsung menghilang dan Chu Lingxi serta yang lainnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ada apa dengan kesombongan tadi? Ada yang tidak beres, hal aneh itu tampaknya menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Chu Lingxi dan yang lainnya dapat melihat dengan mengamati formasi besar itu bahwa selain sungai surgawi ke-9 semuanya masih seperti biasa. Namun 8 sungai surgawi lainnya semuanya berubah menjadi merah darah. Mereka beruntung karena Long Xi itu membantu mereka menghilangkan kekuatan tersebut. Namun, seluruh negeri di dunia lain diduduki oleh rune berwarna merah darah itu. Di dunia manapun yang terdapat makhluk hidup, suara yang sama terdengar pada saat ini. Itu adalah ratapan, jeritan, permohonan bantuan, dan teror. Di setiap dunia telah menjadi neraka yang nyata terlepas dari tingkat pemahaman status atau usia seseorang. Selama seseorang masih berada di dunia ini, ia akan diselimuti oleh aura merah darah itu dan merasakan kekuatan hidupnya secara bertahap terkuras. Pada saat ini, iblis tua di depan Chu Feng juga memancarkan aura merah darah dari tubuhnya. Bahkan jubah roh yang dikenakannya pun berubah menjadi merah darah, namun warna merah tua ini sama sekali berbeda dari warna sekte penjara. Warna ini tidak memancarkan aura darah melainkan napas kehidupan. Apakah orang ini telah membentuk formasi besar di seluruh dunia seni bela diri? Sebuah formasi yang mencakup seluruh dunia seni bela diri? Para anggota sekte penjara sudah dalam kebingungan dan ketakutan. Jika formasi yang meliputi seluruh dunia seni bela diri itu sudah cukup menakutkan, maka biarlah begitu. Yang lebih mengerikan bagi mereka saat ini adalah kekuatan 8 sungai surgawi sedang berkumpul menuju iblis tua itu. Aura yang dipancarkannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini benar-benar buruk. Chu Feng cepat tanyakan pada rusa suci apakah ia bisa membantumu melarikan diri. Egi bertanya. Chu Feng, energiku belum pulih. Sebelum Chu Feng sempat bertanya, suara rusa ilahi itu telah sampai ke telinganya. Hal ini jelas-jelas menutup jalan Chu Feng untuk bertahan hidup. Lagi pula Chu Feng sebagai seorang ahli spiritualis roh dunia memiliki daya persepsi yang lebih kuat. Dia bisa merasakan transformasi iblis tua itu. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, Chu Feng sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan iblis tua itu. Chu Feng, bukankah tadi kau bertanya tentang kartu truf Jie Tianran? Sekarang kau sudah melihat semuanya karena kartu truf Jie Tianran yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sebagai seorang master roh, pernahkah Anda merasa terkejut sekaligus putus asa? Lagi pula formasi yang saya buat mencakup seluruh dunia seni bela diri. Lihat, bukankah ini spektakuler? Iblis tua itu merentangkan tangannya lebar-lebar, tampak angkuh seolah-olah barisan besar yang membentang di seluruh dunia seni bela diri itu adalah sebuah karya seni yang telah ia ciptakan. Tidak ada yang istimewa, kata Chu Feng. Baiklah, masih keras kepala. Percayalah meskipun kau menggunakan kekuatan zaman para dewa sekarang, aku sama sekali tidak akan peduli. Karena saat ini, di dunia bela diri ini akulah dewa surgawi sejati. Pada saat itu, iblis tua itu tiba-tiba membuka telapak tangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, aku akan mencungkil matamu sekarang. Bisakah kau menghentikanku? Begitu dia selesai berbicara, iblis tua itu muncul di depan Chu Feng seperti hantu, dan kedua jarinya sudah mencungkil mata Chu Feng. Semuanya terjadi terlalu cepat. Chu Feng sama sekali tidak bisa bereaksi. Waktu seolah berhenti bagi semua orang kecuali iblis tua yang bisa bepergian dengan bebas. Sialan!
Namun ketika kedua jari iblis tua itu benar-benar menyentuh mata Chu Feng, ekspresinya berubah. Mata itu yang tadinya bisa hancur hanya dengan sentuhan ringan, kini menjadi tak terkalahkan karena kedua jarinya sama sekali tidak mampu melukai mata Chu Feng. Mencungkil matanya, sepertinya kamu belum bisa melakukannya. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Chu Feng. Itu adalah suara yang bukan milik Chu Feng. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.